Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kasus COVID-19 di Indonesia semakin terkendali. Bahkan penambahan kasus baru COVID-19 per hari sudah di bawah 1.000 kasus. Meski demikian, informasi yang tidak benar atau hoax masih saja beredar, terutama di media sosial. Lalu bagaimana melawan hoax di saat pandemi? Itulah tema kita pagi ini bersama Satgas Penanganan COVID-19, Ketua Sub Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Troy Pantau dan Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Septiaji Eko Nugroho. Kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543 bersama saya Suwiryo. Pendengar, saya langsung sapa dua narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom, dan siaran ini juga dapat Anda simak melalui seluruh kanal media sosial Radio El Sinta, Facebook, Twitter, dan juga Instagram. Saya langsung sapa Pak Troy. Halo, selamat pagi Pak Troy. Selamat pagi Mas Suwiryo. Ya, sehat Pak Troy? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Saya sapa juga ada Mas Aji. Mas Aji, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Mas Aji, halo Mas Aji. Ya, selamat pagi Pak Suwiryo, selamat pagi juga Pak Troy, apa kabar? Kabar sehat, kabar baik. Mas Haji, saya belum lihat Anda Mas Haji, hanya suaranya saja. Mungkin bisa dibuka kameranya, jadi kita bisa sama-sama lihat. Sudah ada. Sudah di situ. Ya. Oke, saya ke Pak Troy dulu. Pak Troy, bagaimana Satgas mengantisipasi informasi hoax yang beredar di media sosial yang justru ini akan membingungkan masyarakat di tengah menurunnya tren kasus COVID ya harian yang semakin turun, penanganannya juga semakin baik. Tentu ini yang harus diantisipasi supaya tidak ada berita-berita hoax yang membuat semuanya menjadi kontraproduktif di tengah masyarakat, Pak Troy. Terima kasih Mas Suwiryo dan juga pendengar El Sinta. Ini topik yang sangat bagus sekali. Dan di tengah penurunan yang terkena COVID-19 bukan berarti kemudian upaya kami juga turun untuk menyampaikan sosialisasi, edukasi, dan mengingatkan terus-menerus kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19. Apalagi terkait hoax. Perlu diketahui bahwa minggu ini pun saya mendapatkan minggu kemarin itu ada 3 undangan berbincang-bincang dengan media, dengan komunitas terkait hoax ya, pemberitaan palsu, dan artinya apa? Ini masih marak. Itu yang pertama ya, tentang pemberitaan palsu, hoax ya terkait COVID-19 dan juga terkait vaksin. Sehingga yang kami lakukan adalah memang dengan media, dengan kolaborasi dengan berbagai komunitas, jaringan dan sebagainya, terus-menerus mengupayakan ya agar masyarakat jangan sampai kemudian terlena ya atau yang disebut dengan euforia ya, jadi senang yang berlebihan dan kemudian abai terhadap prokes ya COVID-19 karena termakan dengan berita-berita bohong yang belum ada habis-habisnya nih Mas Suwiryo sampai detik ini. Ya, Mas Haji, kalau dari pantauan Anda, Mas Haji, Anda kan sangat concern ya terhadap media sosial, memantau bagaimana aktivitas berita-berita yang justru ini juga kontraproduktif dengan upaya pemerintah sekarang ini, yang informasinya juga menyesatkan masyarakat sesungguhnya. Bagaimana Pak Mas Aji? Iya, baik Pak Wiro. Jadi kalau dalam pantauan kami, sebenarnya di tahun 2021 ini jumlah hoax itu terkait dengan pandemi COVID ya, itu sudah berkurang ya dibanding tahun 2020. Dan kalau kita tengok dari bulan September ke bulan Oktober ini, itu juga rata-rata hoax itu juga berkurang. Kalau sebelumnya itu bisa sampai 2-3 hoax setiap harinya. Jadi kalau yang setidaknya 1,5 bulan terakhir itu hoax itu masih sih beredar, tetapi berkurang sehingga jumlahnya kalau kami catat itu sekitar 33 ya selama kurang lebih 40 hari ya. Jadi kurang dari 1 hoax setiap hari. Artinya sebenarnya ada penurunan ya jumlah hoax yang beredar di masyarakat. Tetapi tetap yang kita harus waspadai adalah karena saat ini sebenarnya polarisasi itu masih terbentuk antara mereka kubu yang percaya dengan himbauan ya dari otoritas
dan juga mereka yang sudah berkumpul dalam kelompok pro teori konspirasi. Jadi kalau kita tengok pun dari judul-judul yang masih muncul ya 1,5 bulan terakhir itu terkait dengan isu vaksin yang katanya misalnya kalau divaksin itu maka nanti warna darah kita berubah, kemudian juga ada yang bilang WHO itu merencanakan modifikasi genetik melalui vaksinasi. Isu-isu semacam itu masih akan muncul karena kelompok yang pro teori konspirasi itu memang ada dan mereka akan tetap menjadi salah satu bagian dari penyebar hoax sampai beberapa waktu mendatang. Iya. Jadi apapun capaian yang dianggap positif pun pasti ini akan menjadi negatif untuk mereka, orang-orang yang selama ini pro dengan konspirasi tadi ya, teori-teori konspirasi. Nah, sejauh ini apakah Satgas khususnya, Mas Aji, sudah cukup tepat dalam menanggulangi isu-isu tersebut? Iya, Pak Wiryo. Kita sejak beberapa bulan terakhir kan kita memang punya grup kolaborasi ya antara Satgas dengan berbagai lintas kementerian lembaga. Kami sebagai organisasi periksa fakta dan juga kawan-kawan media ada di sana. Jadi upaya kolaborasi ini kami apresiasi karena itu bisa menyingkat waktu upaya untuk mencari klarifikasi. Jadi kalau tadinya mungkin ketika kami harus mencari sendiri-sendiri, waktu untuk bertanya ke Kominfo atau Kemenkes itu bisa lebih lama. Tetapi sekarang saya rasa dengan hitungan beberapa menit atau jam itu kita sudah mendapatkan respon. Jadi ini saya rasa yang menjadi salah satu hal ketika sebuah isu itu bisa cepat kita klarifikasi. Tetapi mungkin yang menjadi tantangan adalah karena hoax yang beredar itu masih jauh lebih banyak ya dibanding dengan jumlah klarifikasinya. Sebagai contoh misalnya sebuah isu itu menyebar sampai 10.000 kali, maka klarifikasinya mungkin baru 10% atau 20%. Jadi problemnya sekarang, kemarin kita sudah berhasil untuk menangani tantangan di masalah klarifikasi, kita masih punya tantangan untuk masalah diseminasi klarifikasinya. Iya, oke. Apakah masih banyak beredar hoax atau informasi bohong terkait dengan program vaksinasi, Mas Aji? Masih Pak ya. Kalau dalam catatan kami ini masih banyak Pak. Jadi setiap bulan itu selalu ada isu tentang vaksin. Jadi kalau di bulan-bulan terakhir ini sebenarnya mungkin kita jumlah hoax tentang vaksin tentu menurun karena masyarakat sebenarnya semakin percaya ya dengan vaksin karena toh sudah sangat banyak sekali yang sudah mendapatkan vaksin dan isu-isu bahwa yang katanya kalau divaksin mereka akan meninggal, akan mandul dan seterusnya itu kan terbukti tidak benar. Jadi trust terhadap vaksin saya rasa semakin meningkat. Tetapi itu tadi bagi kelompok yang memang sudah mengambil posisi sebagai pro teori konspirasi, sebagai kelompok anti vaksin, ya mereka masih akan terus melakukan upaya-upaya untuk menyebarkan. Oke. Iya. Suara Anda hilang, Mas Aji. Mas Aji, suara Anda. Halo. Bentuk mereka yang akan vaksin. Demikian juga narasi negara lain katanya yang ada demo besar-besaran menentang vaksin. Padahal setelah video-video lama, jauh sebelum pandemi COVID-19. Oke, baik. Pak Troy. Oh iya, maaf. Iya, saya ke Pak Troy. Lanjut ya, Pak Troy dulu, Pak Mas Aji. Pak Troy, apa yang disampaikan Mas Aji tadi sebetulnya sangat menguntungkan kerja-kerja Satgas ya dalam membalikan perspektif atau persepsi orang-orang yang selama ini pro konspirasi misalnya, sehingga mereka yang selama ini menyebarkan hoax, vaksin ini bahaya dan lain sebagainya, nyatanya itu tidak pernah terbukti. Nah, yang seperti ini, Pak Troy, bagaimana menjadikan Satgas ini sebagai bahan edukasi yang betul-betul berbasis data dan fakta, Pak Troy? Jadi memang itulah yang kami lakukan bekerjasama dengan lintas sektoral ya, dengan civil society organization seperti Mavindo dan sebagainya, dengan media, semua berdasarkan data dan fakta. Dan juga informasi dari Satgas pun yang dikeluarkan itu yang disampaikan oleh juru bicara resmi penanganan COVID ya, Profesor Wiku maupun rekan-rekan yang lainnya, semua berdasarkan data di lapangan. Nah, problem yang terjadi adalah dengan hoax itu mereka yang memang memiliki jadi ada dua motivasi secara garis besar. Yang pertama adalah mereka itu tidak sengaja ya turut menyebarkan hoax, artinya masyarakat secara umum karena tidak tahu kebenaran datanya, makanya memang betul itu data dan fakta itu penting sekali. Yang kedua adalah orang-orang ini mengerti
ya, mengerti tentang informasi, tetapi kemudian dimislead, diputar balikkan, dan karena ada motivasi-motivasi tertentu, salah satunya tadi sudah disebutkan Mas Haji, ada teori konspirasi dan sebagainya. Sehingga kemudian ini yang dilempar ke masyarakat, kemudian ditelan mentah-mentah, dan yang menerima ini bukan berarti orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan loh, Mas, tetapi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pun itu bisa termakan mentah-mentah oleh hoax. Ya bayangkan, karena ada campuran antara narasi, ya, dan kemudian ada audio dan ada visual, ya, ada video di dalamnya. Dan ini yang dalam tanda kutip kita perangi bersama-sama, terutama dari Kominfo ya dalam hal ini, maupun pihak aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan take down dan melakukan langkah-langkah tindakan yang lebih lebih pasti ya dan lebih tegas. Demikian maksudnya. Iya, Pak Andre, tetapi apakah sudah memaksimalkan misalnya kalau tadi Mas Haji mengatakan dari beberapa informasi hoax yang beredar misalnya, ternyata pemerintah hanya Satgas pemerintah dan ini baru satu atau dua kali. Artinya tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang memberikan counter. Nah, upaya-upaya ke sana menyeimbangkan antara berita hoax dan klarifikasinya supaya agak berimbang ini, bagaimana caranya, Pak Troy? Ya, sebetulnya kuncinya itu di hulu gitu ya, yaitu bagaimana edukasi terhadap digital ya, digital literacy lah ya, jadi harus melek digital. Nah, sebetulnya itu mulai dari situ dulu, karena hoax itu mesti dipahami tentang bagaimana cara kerja dari suatu informasi, kemudian kemudian penggunaan digital, sosial media dan sebagainya. Dan ini dimulai dari usia anak-anak bahkan gitu ya, dan kemudian nanti sampai kemudian usia dewasa muda, dewasa dan maupun orang-orang yang sudah lanjut usia, ini yang harus tidak ada habis-habisnya disampaikan. Kemudian ya melalui edukasi-edukasi lewat media ini, lewat radio ini salah satunya, ini bisa menjangkau banyak orang. Ya radio itu kunci loh. Kenapa? Karena klarifikasinya bisa cepat dilakukan ya, walaupun memang kemudian susah untuk mendengarkan kembali. Tetapi kan sekarang radio udah convergence ya, melalui sosial media. Betul, melalui sosial media. Ini yang terus-menerus dilakukan. Kita tuh nggak pernah ada habis-habis tanya sama teman-teman dari Mavindo ya, Mas Aji ya. Wah, kita nggak pernah lelah-lelahnya terus-menerus gitu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi sebetulnya masalah klarifikasi penting, tetapi kemudian melek nalarnya itu juga penting. Itu kira-kira mungkin istilah saya. Oke, baik. Baik Pak Troy dan Mas Aji, sebelum kita lanjut kita jeda sejenak. Setelah ini kita juga buka line telepon untuk pendengar berinteraksi dengan kita. Boleh ya? Oke, baik. Pendengar Anda bisa sampaikan nanti pertanyaan Anda di 021 5869000 SMS WhatsApp di 081 180 6543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Apa sih yang dicari kalau kita lagi mau cari rumah di selatan Jakarta? Zaman sekarang, begitu banyak penawaran cari hunian, dan semua memiliki kelebihan masing-masing. Lalu apa aja indikasi bahwa perumahan itu cocok buat kita? Apalagi kita tahu bahwa manusia pada umumnya memerlukan ruangan-ruangan yang luas, baik itu ruangan terbuka maupun ruangan dalam hunian. Nggak kebayangkan kalau mesti mengeluarkan uang banyak untuk ruangan-ruangan sempit. Selain itu kita butuh hunian yang punya banyak akses menuju pusat kegiatan. Kita butuh hunian yang lengkap fasilitas utamanya seperti sekolah-sekolah berkelas internasional, sarana ibadah seperti masjid raya dan gereja-gereja, lingkungan yang asri dan adem. Ada nggak hunian seperti ini? Ternyata ada. Telaga Kahuripan adalah hunian berkonsep resort yang memiliki rumah-rumah yang didesain dengan arsitek ternama, dengan luasan bangunan yang cukup luas, dengan harga terjangkau, dan punya akses ke Tol Desari, sehingga waktu tempuh ke CBD Jaksel hanya 15-an menit. Di dalam lingkungan Telaga Kahuripan, sudah ada 2 sekolah besar dengan standar pendidikan yang tinggi, yaitu Marsudi Rini dan Madania. Telaga Kahuripan juga merupakan hunian yang sudah lengkap sarana ibadahnya, dengan adanya ibadah Masjid Raya Telaga Kahuripan dan Gereja GPIB. Selain itu, Telaga Kahuripan memiliki banyak danau-danau indah dan taman-taman yang luas.
Buat yang penasaran dengan Telaga Kahuripan, yuk kepoin aja websitenya di telagakahuripan.co.id atau IG-nya di telaga_kahuripan. Atau weekend ini datangin aja kawasannya dan nikmati alam segarnya. Apalagi saat ini mereka mau launching tipe-tipe baru dengan promo AC tiap kamar, smart home, smart door, CCTV, kanopi carport, kaca pembatas shower, dan diskon 5 juta untuk BF. Tunggu apa lagi? Yuk buruin kepoin Telaga Kahuripan. Diskon 50% untuk booking fee. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kami masih bahas mengenai hoax yang masih beredar di tengah masyarakat, di tengah upaya pemerintah untuk terus menangani pandemi COVID yang hingga hari ini sudah terus trennya positif, di mana angka positif harian sudah turun drastis. Kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Kami masih bahas bersama Ketua Sub Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Pak Troy Pantau, dan Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Septiaji Eko Nugroho. Baik, saya sampaikan beberapa tanggapan pendengar, diantaranya dari Pak Herlambang di Jakarta. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah dan masyarakat bisa sama-sama berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat lain yang masih tidak percaya dengan adanya COVID atau tidak percaya dengan vaksin. Padahal vaksin cukup efektif untuk menanggulangi, terbukti angkanya yang terus mengalami penurunan. Ini tanggapan pendengar. Kemudian ada Pak Aldo di Cengkareng. Saya sapa langsung. Pak Aldo, halo Pak Aldo. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Aldo, silakan. Ya. Sumber. Ini hanya sekedar saran. Kalau kita mau memberantas hoax, tentunya kita harus ada mercusuarnya. Dalam artian patokannya untuk mengetahui ini benar atau tidak, itu kemana gitu. Kalau saat ini kita bergantungnya sama Google. Pada saat kita Google sesuatu untuk mengetahui itu hoax atau bukan, malah kadang-kadang kita malah ketemu narasi yang lebih kreatif yang memperkuat hoax tersebut gitu kan, bahaya gitu. Kalau menurut saya seandainya dibikinkan portal, jangan aplikasi. Kalau aplikasi banyak yang protes, nanti berat handphonenya dan lain sebagainya. Tapi kalau dibikinkan website aja, itu sangat-sangat mudah. Saya orang IT soalnya, jadi saya tahu gitu. Jadi untuk kompilasi pertanyaan-pertanyaan, jawabannya hanya true or false atau fakta atau hoax gitu ya, itu sangat-sangat mudah sekali gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Yeah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aldo. Saya ke Mas Aji dulu untuk menanggapi, silakan Mas Aji. Baik, ya. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia itu ekosistem fact-checking atau upaya untuk bisa mendapatkan sebuah klarifikasi atas sebuah isu, itu sudah dilakukan oleh berbagai pihak ya. Kalau misalnya dari kawan-kawan media itu punya kanal-kanal cek fakta ya, seperti tempo.co, kompas.com, itu kalau kita buka, itu mereka juga menyediakan artikel-artikel klarifikasi termasuk isu-isu pandemi dan juga vaksin. Kami juga di Mavindo sejak tahun 2017 itu juga mengelola situs turnbackhoax.id. Di sana itu juga setiap ada isu tentang pandemi ataupun COVID juga kita bahas, termasuk juga dengan situs cekfakta.com. Ini kolaborasi kami dengan 24 media online yang ini setiap hari kita juga melakukan kolaborasi erat ya dengan jurnalis yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Dan saya rasa Pak Troy dan kawan-kawan di pemerintah itu sejak awal pandemi juga mengelola situs namanya COVID-19 Go.id. Jadi di sana informasi-informasi terkait pandemi yang sifatnya edukatif itu sudah ada, termasuk juga ada kanal Hoaxbusters. Jadi istilahnya sebenarnya sudah cukup banyak ya sarana yang bisa diakses oleh masyarakat. Bahkan bagi mereka yang mungkin agak jarang menggunakan browser, mereka juga mungkin jarang bermedsos, tetapi menggunakan WhatsApp, ini kita juga sudah meluncurkan kanal chatbot di aplikasi WhatsApp. Jadi Mavindo ini bekerja sama dengan pihak WhatsApp, ini meluncurkan Kalimat Sada namanya. Jadi masyarakat bisa langsung ngecek sebuah informasi apakah benar atau tidak, langsung hanya dengan mengirim pesan ya ke nomor yang 0859 ya 21600500. Jadi ini memudahkan masyarakat sebenarnya ketika misalnya dia mendapatkan sebuah pesan yang meragukan baik itu di media sosial ataupun di grup WA, itu dia bisa langsung mendapatkan klarifikasinya dan itu bisa didapatkan dengan cepat dan semua sistem yang ada di sini ini bekerja 24 jam. Demikian Pak Wira. Ya, oke. Baik, Pak Troy, Anda bisa menanggapi, silakan Pak Troy. Tadi harapan masyarakat juga ya, antara pemerintah dan ya dalam hal ini Satgas ya dengan masyarakat.
Iya betul. Jadi memang sudah ada kanal untuk menjelaskan true or false ya terkait dengan informasi yang vaksin19.go.id. Jadi silahkan saja masuk di situ. Jadi bukan hanya true or false, apakah itu hoax atau tidak, tetapi ada penjelasan panjang lebar ya, mulai dari paling basic ya, apa itu COVID, kemudian mengapa harus divaksin dan sebagainya. Sebetulnya sudah ada. Dan kemudian melalui kolaborasi media tadi sudah disampaikan ya, memang kami terus-menerus melakukan hal tersebut. Artinya bukan hanya dari pihak Satgas, tetapi sebetulnya dari komunitas, dari media itu sudah secara proaktif menyampaikan informasi-informasi yang mudah diperoleh oleh masyarakat. Jadi sebetulnya tidak sulit ya, dan cari saja informasi tersebut melalui cek fakta dan sebagainya. Dan sebetulnya yang paling penting adalah begini, kalau kita sudah tahu kebenaran satu informasi, maka kita juga harus menyampaikannya segera ya kepada keluarga kita, kepada komunitas lingkungan kita. Yang terjadi adalah kalau terima berita itu kita rasanya kepingin yang nomor satu aja menyebarkan berita, padahal belum tentu berita itu benar gitu. Itu yang pertama. Kalau kemudian yang kedua, kita udah tahu bahwa itu beritanya adalah hoax ya. Mungkin ada orang yang memberitahu, wah ini ternyata hoax. Kita diam saja. Mestinya kita yang menyebarkan hoax, kita harus juga secara fair menyebarkan klarifikasi dari hoax itu menjadi mata rantai yang penting di antara kita. Iya, baik. Nah, Mas Aji, kan Satgas punya banyak sekali relawan milenial, kalangan milenial banyak sekali, mahasiswa dan lain sebagainya, yang mereka sangat familiar sekali, bahkan gadget itu dunia mereka, sosial media dunia mereka. Nah, bagaimana mensinergikan ya untuk kepentingan bersama mengedukasi mengenai hal-hal yang sifatnya masih hoax seperti ini, Mas Haji? Ya, memang generasi milenial ini saat ini kan membanjiri berbagai kanal digital di Indonesia, bahkan mereka sangat dominan di sana. Jadi sebenarnya yang bisa disinergikan dengan kalangan milenial adalah, pertama adalah bagaimana kita bisa meng-create konten, klarifikasi dan juga edukasi yang menarik bagi masyarakat. Karena mungkin bisa jadi kalau yang bikin itu adalah generasi kolonial ya, seperti saya dan Pak Troy, itu mungkin kontennya bisa jadi tidak se-engaging gitu ya, kalau yang bikin anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar gitu. Mereka dengan konten TikTok yang mungkin durasinya 30 detik atau maksimal 1 menit saja, itu mereka bisa bikin konten yang keren-keren. Nah, saya rasa ini perlu terus-menerus kita rangkul generasi milenial untuk bersama-sama ini, ayo dong kita punya klarifikasi banyak, tetapi ini masih banyak masyarakat yang belum dapat klarifikasinya nih. Kita bikin yuk bareng-bareng konten yang kira-kira bisa lucu tetapi bernilai edukatif. Kemudian yang kedua adalah kita juga sedang membangun pasukan fact checking ya. Jadi bagaimana kita mengajak generasi muda, khususnya generasi milenial dan generasi Z ya, itu bisa menjadi aktor-aktor agen-agen perubahan di daerah. Makanya kami sejak bulan September ini merancang kelas yang namanya kelas kebal hoax. Jadi teknik verifikasi hands-on skills. Jadi misalnya bagaimana melakukan verifikasi terhadap narasi, bagaimana mengecek apakah foto itu asli, screenshot sebuah berita itu editan atau tidak, atau bahkan video. Jadi yang sifatnya skill semacam ini sedang kami latihkan, ini saat ini sedang jalan ke berbagai universitas dan juga sekolah-sekolah, bahkan sampai level SMP, itu yang paling mudah. Harapannya adalah mereka semakin paham bagaimana melakukan debunking atau melakukan fact checking terhadap sebuah konten, dan mereka bisa menjadi fact checker, bisa berkolaborasi dalam ekosistem cek fakta yang sesungguhnya kita sudah semakin luas ya, karena saat ini jejaring cek fakta di media itu sudah cukup banyak ya, dibangun oleh teman-teman AMSI dan AJI, kemudian juga saya rasa pemerintah daerah itu juga mereka juga cukup banyak yang kemudian terlibat dalam upaya fact checking. Tetapi kita butuh tambahan pasukan lagi, dan saya rasa generasi milenial ini nanti bisa berperan banyak di sana sebagai fact checker. Yang kedua adalah sebagai content creator. Demikian Pak Wiryo. Baik. Selanjutnya ada Pak Zain Nasution di Tebet. Pak Zain, halo Pak Zain. Halo, selamat pagi Bung Ir. Ya, pagi Pak Zain, silakan. Selamat pagi Pak Haji, selamat pagi Pak Troy. Troy. Ya, silakan. Pantau ya. Ya. Oke,
saya mau dengar apa kalau ini masalah takut ini dipublikasikan sering lah nomor konten yang untuk nomor Aduan. aduan. Okay. Nah, jadi publik ini kan banyak kelasnya, yang terutama kalau pusat kota yang tempat-tempat milenial atau mahasiswa. Saya kira kita nggak takut. Kenapa? Mereka bisa tahu kan, tinggal dia kontak ke sana. Mereka tahu ini masalah hoax apa tidak, kualitasnya apa, gimana, ya kan. Tapi kalau yang tidak mengerti apa-apa, yang orang-orang era gitu yang baca begitu kan menyerap murni, dia nggak bisa mengonter bahasa hoax apa tidaknya gitu. Mereka nganggap wah ini berita benar gitu aja kan. Nah itu yang harus kita antisipasi sebenarnya. Makanya saya pikir kalau bicara masalah hoax, masalah kebohongan, berapa ribu katanya satu hari meningkat, itu harus ditindak langsung gitu, langsung diperiksa orangnya kan. Nah tapi kalau masalah dibilang tadi narasinya tentang kalau vaksin disuntikkan ke badan kita, efek sampingnya bisa ke darah kita berubah. Di dalam dunia medis itu logikanya masih bisa diterima, boleh itu harus mereka tidak menganggap itu negatif gitu loh. Di dunia medis tuh pasti menghitung ini barang ini secara kimiawi, secara biochemical dasar, biologi dasar. Kalau orang-orang biologi, orang-orang chemical pasti berhitung kalau saya masukkan zat ini ke dalam fisik kita, efeknya kemana ini gitu. Dan di dalam badan kita kan punya zat kimia, punya listrik, punya mekanik, nah itu kan nggak bisa kita dibilangkan hoax gitu loh. Tapi kalau masalah yang tadi dibilang volumenya meningkat sekian ribu terpapar tiap hari, ya itu bisa dianggap hoax, ditindak. Tapi kalau dalam perubahan satu zat kimia dimasukkan ke badan kita, itu ada efek sampingnya berapa lama waktunya, kita kan belum nggak mengerti ya kan. Nah itu bisa aja terjadi, sedangkan di badan kita udah ada antisipasi nutrisi yang kita konsumsi semua tiap hari. Oke Bung Wir. Ya, terima kasih Pak Azen. Ya, apakah pemerintah dan Satgas juga memberikan respon optimal? Nah ini juga penting ya. Nah kemudian respon publik terhadap kabar bohong atau hoax sejauh ini seperti apa? Tapi saya ke Pak Troy dulu ya, untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak Azen tadi. Iya, tentu saja bila mana ada laporan masyarakat terkait pemberitaan yang tidak benar ataupun bertanya apakah itu minta diklarifikasi dan sebagainya, itu sebetulnya sudah ada salurannya, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Haji. Jadi silahkan saja ya, banyak sebetulnya kanal-kanal yang disediakan. Kalau melalui pemerintah yang bisa saya sebutkan salah satunya bisa ke aduankonten@kominfo.go.id. Nah itu silahkan. Ya kemudian nanti akan diklarifikasi oleh pemerintah, dan itu memang memang kita bekerjanya tidak lamban ya, cepat karena memang sudah ada sistemnya. Nah kemudian sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah khusus untuk mereka-mereka yang disampaikan tadi oleh pendengar Elsita, yang rentan, yang kurang paham secara jelas ya tentang suatu informasi, data dan sebagainya. Cara yang paling sederhana itu kalau kita menerima informasi kemudian kita bertanya-tanya apakah itu hoax atau tidak. Ya, ini hanya tips-tips sederhana saja ya. Itu biasanya kalau disampaikannya itu secara berlebihan dan menimbulkan kita ketakutan yang berlebihan atau senang yang berlebihan. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik lah, Mas Wigno ya. Misalnya begini, sebarkan lalu ada tanda serunya 10 ya pakai di bold. Nah, itu sudah kita mesti curiga itu. Ya tanda-tandanya seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak disebarkan maka Anda akan berdosa, Anda akan bersalah. Nah, itu mencurigakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kemudian tidak ada sumbernya. Tetapi memang orang menyebarkan hoax juga sekarang mereka canggih juga. Mereka menyebutkan sumbernya dari mana. Nah, makanya mesti double hati-hati. Kalau di WhatsApp sendiri itu ada satu formulasi yaitu ABC, Mas Wigno dan pendengar Elsinta. Apa itu ABC? Yang pertama, amati isinya. Jadi diamati betul-betul ya. Kemudian kita timbang-timbang, ini penting nggak buat saya gitu ya. Ini benar nggak? Kedua, baca sampai habis. Kebanyakan orang itu lihat judulnya saja. Ya, melihat sesuatu yang waduh heboh nih dari judulnya, harus baca sampai habis dari awal sampai akhir, dan kemudian kita telaah betul-betul. Lalu yang ketiga, cek sumbernya.
Jadi ini sumbernya dari mana? Siapa yang mengeluarkan? Jadi A, B, C. Kurang lebih sederhana seperti itu, Mas Wigno. Iya, oke. Nah, Mas Aji, bagaimana kita sebetulnya ya, masyarakat juga bisa berkontribusi dalam mengedukasi masyarakat yang lain juga yang mereka masih belum percaya COVID, kemudian mereka juga berusaha mempengaruhi masyarakat yang lain yang sebetulnya mereka sangat positif dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini. Iya, Pak Wiryo, kalau saya selalu mengutip petuah gitu ya dari guru saya, yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, yang kita akrab sebagai Gus Mus, itu beliau menyampaikan kepada kami adalah sing waras ojo ngalah. Jadi yang waras itu jangan mengalah. Ketika misalnya ada kawan kita di timeline di media sosial kita, atau misalnya di grup WhatsApp keluarga kita, ataupun juga di alumni pertemanan, ada yang menyebarkan informasi keliru, jangan segan-segan untuk mencarikan klarifikasi dan juga ikut meluruskan informasi yang keliru di situ. Jadi tentu metodenya nanti akan sangat bermacam-macam ya, artinya kita juga ingin meluruskan tanpa menyinggung ataupun juga mungkin melukai gitu ya hati orang lain. Tetapi pada prinsipnya adalah kita tidak boleh mendiamkan, karena itu tadi yang disampaikan Pak Troy, banyak orang yang mungkin menyebarkan informasi itu niatnya baik, tetapi dia tidak tahu bahwa informasi tersebut justru bisa mencelakakan atau bahkan bisa membahayakan. Karenanya kawan-kawan yang punya kepedulian, mari kita sama-sama merapatkan barisan. Jadi kami juga mengajak masyarakat digital itu untuk melakukan yang kita sebut dengan siskamling digital, yaitu ketika menemukan sebuah informasi yang keliru, maka ayo kita cari tahu klarifikasinya. Kalau misalnya belum tahu, dicari klarifikasinya nggak ada. Di situs COVID-19, di situs yang dikelola oleh kawan-kawan media juga nggak ada. Nah, ini berarti kita perlu untuk mencari informasi sebenarnya seperti apa. Nah, untuk itu sebenarnya kalau misalnya di dunia media sosial, itu ada grup-grup diskusi di mana masyarakat nanti bisa bergotong royong bersama gitu ya untuk mengklarifikasi isu. Kami kalau di Mavindo itu mengelola sebuah grup Facebook namanya adalah Forum Anti Fitnah, Hasud dan Hoax. Di sana ada 90.000 anggota. Jadi ketika misalnya ada sebuah isu yang belum ada klarifikasinya sama sekali, itu ada yang kemudian bikin posting di sana, ini apa ya informasi yang saya dapatkan seperti ini. Nah, kemudian nanti kawan-kawan yang lain akan bisa ikut nimbrung, kemudian dengan jejaring yang dimilikinya, misalnya ada yang kontak dengan dokter, ada yang kontak dengan jurnalis, ada yang kontak mungkin dengan kawan-kawan yang ada di kementerian misalnya, sehingga bisa kita dapatkan. Prinsip adalah jangan diam. Jadi di tengah pandemi seperti ini, kita butuh sangat serius sekali untuk bisa meluruskan informasi-informasi yang bisa jadi dianggap benar dan bermanfaat oleh orang lain, tetapi sebenarnya itu berbahaya. Demikian. Ya, baik. Mas Haji dan Pak Troy, kita jeda lagi. Nanti kita buka line telepon untuk pendengar di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Mau mulai usaha, tapi belum nemu yang pas. Coba browsing dulu Komersial kekinian berlokasi strategis. Wah, ideal nih kayaknya. Scarlett Commercial. Cek videonya Scarlett Commercial Sumarekon Bekasi. Ruang usaha 3 lantai dilengkapi teras depan dan outdoor sky teras yang luas. Konsepnya kekinian dan adaptif. Ukuran jendela dan bukaan lebar memaksimalkan cahaya alami dan sirkulasi udara. Mau ruang ber-AC atau ruang terbuka? Bisa. Lokasinya strategis. Dengan double loaded parking, semua unit menghadap jalan utama yang sudah ramai. Scarlett Commercial, harga mulai 2,6 M-an. Dikasih insentif usaha 72 jutaan lagi. More info 021 886 6666 021 886 6666. Unit terbatas, jangan sampai kehabisan. Wah, ini dia yang aku cari. Langsung telepon Pendengar, di masa pandemi ini tidak ada alasan bahwa bisnis atau kegiatan kita terhenti. Justru kita perlu lebih kuat melakukannya. Promosikan segala produk, kegiatan, atau capaian institusi Anda di radio dan media sosial El Shinta. Dengan jaringan radio nasional dan engagement medsos yang tinggi, pas untuk bisnis kita. Beriklan, hubungi tim sales El Shinta di 081 180 6543,
atau 021 5869000 dan email marketing@elshinta.com. Jadikan Elshinta sarana promosi bisnis dan kegiatan kita. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kami masih bahas mengenai berita hoax ya, kabar bohong, berita hoax yang masih beredar di tengah upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID. Kami masih bahas bersama Ketua Sub Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Pak Troy Pantau, kemudian Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Setiaji Eko Nugroho atau Mas Aji. Jadi silakan, kami masih buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS atau WhatsApp di 081 1806543. Pak Troy, selama ini kan pemerintah sangat giat ya. Pertama, mengedukasi masyarakat dalam pola perubahan perilaku misalnya. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan beberapa hal yang bisa disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari edukasi publik. Kemudian soal berita, tentu banyak pakar juga di Satgas yang bisa membantu kerja-kerja Satgas dalam meyakinkan masyarakat untuk tetap patuh dalam protokol kesehatan. Meskipun di sisi lain banyak sekali nih berita-berita yang justru mengganggu katakanlah upaya dari pemerintah, bisa kontraproduktif dari upaya pemerintah. Tapi peran-peran seperti Mas Aji misalnya dan kawan-kawan yang lain sejauh mana disinergikan sehingga bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, Pak Troy? Iya, jadi kesempatan dan sinergi itu sangat terbuka seluas-luasnya. Untuk itulah tadi saya sudah sampaikan kami salah satunya memiliki kerjasama ataupun yang lebih tepat kata-kata kolaborasi dengan berbagai media, ya platform media konvensional, sosial media dan sebagainya, termasuk televisi, radio. Jadi disitulah kemudian terjalin satu kepentingan yang bersama yang harus kita sampaikan terus-menerus kepada masyarakat. Nah, kemudian juga kita terbuka juga untuk berbagai komunitas dan juga berbagai profesi di masyarakat untuk dapat kita sama-sama mengerti, memahami tentang COVID itu seperti apa dan mengapa harus divaksin dan sebagainya. Kemudian bukan hanya edukasi satu arah, Mas Widnyo, tetapi juga ada dialog, ada tanya jawab. Itu betul-betul kami gencar lakukan sampai ke daerah-daerah. Dan memang karena pandemi ini tentu saja kita banyak melakukannya secara online ya. Walaupun memang kalau misalnya ada kesempatan untuk bertemu langsung, walaupun itu terbatas, kita lakukan juga. Dan yang paling penting di sini adalah kata kuncinya bagaimana kemudian peran dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tokoh-tokoh masyarakat ini kan terbagi-bagi, ada tokoh adat istiadat, ada tokoh agama, kemudian mereka non formal leader ya, pemimpin-pemimpin yang non formal. Itu kita libatkan semuanya. Kita berbicara dari hati ke hati yang dulu awalnya mereka termasuk orang-orang yang tidak percaya COVID ya, anti vaksin. Kemudian mereka memahami bahwa memang ini terjadi ya, bahwa ini memang ada, ini bukan konspirasi ya, ini bukan bukan sesuatu yang kemudian membuat ekonomi itu ambruk karena orang yang membuatnya. Nah, hal-hal semacam itu. Nah, salah satunya juga adalah kita menyampaikan dengan fakta, misalnya penyintas. Jadi penyintas COVID-19 ya, mereka akan cerita apa adanya gitu, betapa sakitnya saya terkena COVID. Dan kemudian juga kita sampaikan fakta ya, bagaimana orang ketika dia divaksin, kemudian ya tidak tahu kenapa lalu terkena COVID, lalu bahwa severe-nya atau tingkat kesakitannya itu jauh lebih rendah daripada mereka yang tidak divaksin ya. Itu contoh-contoh. Jadi kita menyampaikan apa adanya. Nah, dialog-dialog dengan tokoh-tokoh agama itu terus gencar kita lakukan karena mereka adalah tokoh-tokoh kunci untuk menyampaikan kepada jemaahnya, kepada jemaatnya, kepada komunitasnya, Mas Widnyo. Iya, baik. Nah, Pak Troy, pola komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat ya, dalam berinteraksi dengan masyarakat, apakah juga berbeda
artinya mengikuti tren yang sekarang turun. Kalau awal-awal lebih banyak dengan daring ya, karena pandemi COVID yang masih tinggi, kemudian, nah sekarang kan sudah mulai landai. Nah, apakah itu juga dikomunikasikan secara langsung, Pak Troy? Ya, kembali lagi ini tergantung daripada level daripada PPKM-nya kan, Mas Yudi. Okay. Jadi kita mengikuti ya, kalau misalnya itu kan semua ada aturan, baik dari pemerintah pusat maupun di pemerintah daerahnya. Yeah. Masing-masing ada batasannya untuk pertemuan langsung ya. Nah itu pelan-pelan coba kita kita pelajari, kemudian bisa jadi menjadi langkah berikutnya. Tetapi yang paling penting adalah keberhati-hatian ya di sini ya. Dan kemudian tidak mesti kemudian kita artinya dari pemerintah pusat langsung turun. Nah ini bisa melalui melalui tokoh-tokoh daerah atau pemerintah daerah setempat untuk menjembatani, untuk menyampaikan kepada masyarakat. Itulah mengapa pentingnya kita ada forum dialog dengan masyarakat. Kemudian ada platform untuk bisa terus-menerus memberikan update ya kepada masyarakat, terutama yang di daerah. Ya, oke, baik. Nah, Mas Aji, bagaimana respon masyarakat ya terhadap kabar bohong atau hoax ya? Apakah mereka masih cukup percaya, banyak yang percaya, atau seiring berjalannya waktu, seiring upaya pemerintah yang dianggap cukup efektif, sehingga respon masyarakat juga sekarang sudah mulai menyadari bahwa hoax itu ya begitu adanya gitu, tidak sejalan lurus dengan apa yang di kenyataannya, Mas Aji. Ya, kalau kita lihat mungkin korelasinya mungkin bisa dengan memantau perkembangan dari penerimaan ya dari masyarakat terhadap program-program yang ada seperti vaksinasi, kemudian juga bagaimana ajakan untuk patuh dengan protokol kesehatan gitu. Jadi kalau di awal-awal itu kan polarisasinya itu sangat kuat sekali ya, yang menolak untuk protokol kesehatan itu sangat luar biasa banyak. Kemudian juga di awal-awal itu banyak yang betul-betul nggak mau dengan vaksinasi. Tetapi kalau misalnya kita tengok beberapa waktu terakhir ini, kita bisa melihat ya, masyarakat semakin banyak yang berbondong-bondong untuk antri vaksin, bahkan sampai mereka harus berebut gitu ya vaksin ya dengan masyarakat yang lainnya. Artinya sebenarnya kita sudah punya rasa percaya diri gitu ya ketika melihat sebagian masyarakat kita itu sudah lebih memilih kepada narasi-narasi yang berbasis kepada sains, narasi-narasi yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan juga otoritas dalam hal kesehatan itu. Nah, memang tentu saja yang namanya katakanlah minoritas ya, kelompok masyarakat yang mungkin lebih memilih teori konspirasi itu akan masih ada. Nah, kuncinya adalah bagaimana supaya kalaupun mereka tetap masih ada, itu mereka tidak mempengaruhi mayoritas masyarakat yang sebenarnya mereka kan ada di tengah, yang sifatnya lebih banyak wait and see, melihat situasi dan melihat tren. Nah, ketika kita bisa menjaga tren, misalnya vaksinasi ini bisa dijalankan lancar, dan ternyata kok yang mengalami keluhan atau KIPI yang berat itu ternyata juga tidak banyak gitu ya, dan itu pun terkendali begitu. Itu saya rasa itu bisa sekaligus menjawab keraguan dari sebagian masyarakat yang sempat terpengaruh oleh narasi-narasi berbau teori konspirasi itu. Dan ini saya rasa perlu disampaikan juga bahwa bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal ini juga perlu dengan narasi-narasi yang sifatnya human interest storytelling. Barangkali kita berharap nanti katakanlah pesan dan kesan pengalaman ya langsung dari masyarakat itu yang lebih banyak nanti kita gaungkan. Jadi misalnya bukan hanya narasi satu pihak dari pemerintah misalnya, tetapi juga misalnya di kanal-kanalnya KPCPEN itu bisa banyak mengangkat bagaimana cerita-cerita masyarakat yang misalnya sudah divaksin, bagaimana rasanya mereka sudah divaksin, itu saya rasa itu akan semakin memperkuat ya rasa trust dari masyarakat terhadap berbagai program-program yang berbasis sains ini. Demikian, Pak Wiryo. Ya, Mas Aji, sejauh ini bagaimana kiprah dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat anti fitnah misalnya seperti Mas Aji dan kawan-kawan dalam mengedukasi masyarakat ya, kiprahnya tentu dengan cara mereka sendiri ya di sosial media dan lain sebagainya.
Ya, Pak Wiryo, selama pandemi ini memang menjadi tantangan kita adalah kita belum bisa melakukan aktivitas secara offline yang masif ya, sebagaimana sebelumnya. Kalau sebelumnya kita biasa setiap tahun itu melakukan edukasi itu sampai 40.000 orang ya setiap tahunnya. Mau tidak mau kan sebagian besar aktivitas harus kita pindah secara daring ya, secara online. Tetapi alhamdulillah kita sejak tahun 2020 kita punya beberapa program yang misalnya pertama adalah kita membangun sebuah kurikulum namanya tularnalar.id bekerja sama dengan Ma'arif Institute dan juga Google. Ini kita sudah jalan dengan lebih dari 200 kampus ya, ada 1.300 dosen dan juga 6.000 guru, termasuk ada 15.000 mahasiswa yang mereka menjadi agen-agen untuk edukasi literasi digital dan juga lebih penting lagi adalah berpikir kritis. Kemudian di tahun 2021 ini kita juga sudah mulai jalan yang kelas kebal hoax yang tadi saya sempat ceritakan, dan sambil jalan ini kita juga sudah mulai melakukan kelas-kelas yang sifatnya tatap muka ya ke masyarakat langsung. Sebagai contoh di beberapa tempat kita datang langsung ke kantor desa, kantor kecamatan gitu ya, untuk memberikan edukasi secara langsung. Tetapi memang baru terbatas di daerah-daerah yang aman ya, zona hijau. Dan ke depan sih kita berharap kolaborasi ini akan terus berlanjut, dan dengan ini kita juga merangkul komunitas yang memiliki basis massa yang banyak ya, seperti kawan-kawan dari NU, kawan-kawan Muhammadiyah, teman-teman dari PWI, PGI ya, itu kita sedang usahakan untuk memperbanyak materi-materi edukasi. Jadi karena begini, masyarakat Indonesia ini kan berbasis ketokohan, sehingga kalau pesan-pesan itu nanti diamplifikasi ya oleh para tokoh-tokoh, sebagaimana tadi diulas Pak Troy, itu akan jauh lebih cepat ya penerimaan oleh masyarakat. Demikian Pak Wiryo. Iya, saya sampaikan tanggapan pendengar Pak Troy, diantaranya Pak Abdul Toha di Bandung. Masyarakat mulai jenuh sehingga tidak taat terhadap protokol kesehatan. Lalu bagaimana upaya Satgas untuk mengingatkan kembali masyarakat bahwa COVID itu masih ada dan masih sangat berbahaya, Pak Troy? Betul, jadi antusiasme yang berlebihan itu yang pertama, yang kedua adalah kejenuhan, itu yang terus kita amati. Dan tentu saja saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Tohar. Bukan hanya Pak Abdul Tohar yang merasakan, tapi banyak orang juga merasakan yang namanya kejenuhan, kelelahan, bahkan keputusasaan. Dan untuk itu memang kita harus sadar, Pak Abdul Tohar dan juga pendengar El Sinta, bahwa pandemik ini bukan hanya menciderai ya secara fisik ya, sakit penyakit, maupun menghentak perekonomian, tetapi juga itu bisa berpengaruh pada emosional, psikologi seseorang. Dan inilah yang terus-menerus juga kami antisipasi bekerjasama dengan kawan-kawan psikolog dan psikiater ya, dan juga relawan yang lainnya, bagaimana ditekankan, diingatkan kepada masyarakat, jangan sampai kemudian gara-gara pandemi ini kemudian rohani, spiritual, emosional kita juga ikut sakit, ikut rusak. Nah, kelelahan pandemi fatigue ya istilahnya, kelelahan terhadap pandemi ini memang luar biasa, dan akibatnya adalah kemudian malah tidak prokes. Itu yang disebut dengan komunikasi risiko yang kami sampaikan terus-menerus. Bila mana Anda berperilaku X, maka hasilnya Y. Jadi bila mana Anda tidak memakai masker, ya kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi juga menekankan pentingnya pakai masker dan cepat divaksin, dan kemudian kami mengeluarkan kampanye nggak pakai masker bisa mati. Nah, jadi memang itu kelihatannya kok mengerikan, tetapi memang itulah fakta di lapangan. Itu yang terus-menerus kami ingatkan, tetapi bukan hanya sifatnya yang peringatan-peringatan yang keras, Mas Sugeng, tetapi untuk mengingatkan kepada masyarakat bahaya COVID ini juga melalui sosialisasi secara ringan, secara populer, melalui apa? Melalui lagu-lagu, jingle, kemudian tagline yang menarik, yang ringan, dan disampaikan oleh para seniman, artis, dan bahkan anak-anak muda yang kreatif melalui platform TikTok misalnya, YouTube, dan bahkan ada peragaan seni dan sebagainya. Itu untuk mengingatkan semua kepada masyarakat bahaya COVID itu masih ada, Mas Sugeng. Iya, baik Pak Troy dan Mas Haji, kita jeda lagi. Masih ada satu sesi terakhir, nanti kita lanjutkan.
Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, Karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast. Mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi. Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan cara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidak hanya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi InStock, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapatan dari aku sebagai stand up comedian dan yang lain-lain lah, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid? Mau pindah juga dari stand up comedy? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up comedy, aku mau jadi back Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Melawan hoax di saat pandemi, Mas Aji, apa yang perlu disampaikan lagi kepada masyarakat supaya masyarakat juga tidak mudah terprovokasi dengan berita hoax, Mas Aji? Ya, di tengah pandemi ini banyak informasi yang menggoda, muncul di kanal-kanal media sosial yang kita gunakan setiap hari, muncul di aplikasi percakapan yang kita akses ya setiap jamnya. Kita perlu untuk waspada ketika mendapatkan informasi yang belum jelas sumbernya. Itu perlu kita klarifikasi dulu, kita cek dulu kebenarannya. Kalau kita tidak yakin dengan kebenarannya, maka jangan berbagi. Jadi kita harus menahan diri dengan godaan yang menyebutkan bahwa kalau yang share pertama kali itu yang paling keren, padahal sebenarnya yang paling keren itu adalah yang melakukan verifikasi terlebih dahulu baru menyebarkannya. Jadi dengannya kita berharap informasi yang kita sebarkan itu adalah informasi yang jernih, sehingga ketika masyarakat mengambil keputusan di saat-saat penting ya dalam hidupnya, apalagi di tengah pandemi ini, itu berdasarkan atas informasi yang kuat, sehingga mereka tidak menyesali keputusan yang diambilnya. Jadi demikian Pak Wiryo dari saya. Iya, Pak Troy, apa yang akan dilakukan oleh Satgas? Pola-pola seperti apa? Komunikasi seperti apa untuk tetap menjaga masyarakat supaya tidak menjadi korban hoax, Pak Troy? Ya, kami akan terus proaktif dan terus-menerus ya, tidak akan lelah-lelahnya menyampaikan berita-berita yang berdasarkan data dan fakta kepada masyarakat ya, seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah daerah, dan bahkan kami juga memakai upaya yaitu dengan bahasa-bahasa daerah setempat untuk panduan protokol kesehatan COVID-19 yang diterjemahkan dalam bahasa daerah. Itu pertama yang terus-menerus kami lakukan. Yang kedua adalah kami terus mengupayakan kolaborasi yang tidak habis-habisnya dengan berbagai pihak ya, pemangku kepentingan
dan terutama kepada masyarakat itu terus harus dijadikan garda depan penanganan COVID-19. Jadi bukan hanya tenaga medis, dokter maupun orang-orang yang expert, yang ahli ya, seperti dari teman-teman Mavindo, tetapi tadi betul bahwa masyarakat itu harus menjadi garda terdepan dan harus bersatu untuk memerangi hoax. Yang ketiga adalah kami terus-menerus mengingatkan, mari jadilah agen penyebar kebenaran dan kebaikan. Jangan jadi agen pemecah belah, agen berita bohong, jangan jadi agen hoax. Ya, di musim pandemi ini melatih mental kita, melatih spiritual kita, dan melatih keimanan kita. Apakah kita akan keluar sebagai pemenang atau kita akan keluar sebagai loser atau orang yang kalah dalam segala hal. Baik, Pak Troy dan Mas Aji, terima kasih sudah bersama kami, sangat mengedukasi sekali. Semoga masyarakat kita tetap waras dan tidak mudah terprovokasi oleh hoax. Mas Aji, Pak Troy, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Suwiknio, Pak Aji. Terima kasih. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi melawan hoax di saat pandemi bersama Ketua Sub Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Troy Pantau dan Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Septiaji Eko Nugroho.